Halo, selamat siang semuanya. Di sini pada siang hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pelayanan prima kepada pelanggan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Handi Ciyadi dari jurusan Manajemen Hospitality NPM 18 12 11 0011. Dan langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, apa itu pelayanan prima? Excellent service atau pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yang lainnya yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas terhadap konsumen tersebut. Lalu, manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk meningkatkan upaya kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya, apa saja konsep pelayanan prima? Konsep pelayanan prima ada 3, yaitu konsep sikap atau attitude, konsep perhatian atau attention, yang terakhir konsep tindakan atau action. Yang pertama konsep sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap usahanya. Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri, karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaannya. Lalu yang kedua ada konsep perhatian atau attention. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep attention adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Di antaranya ada mendengarkan tutur kata pembeli mengenai kebutuhannya, mencatat dengan cermat yang dibutuhkan pembeli, berusaha memahami semua kebutuhan pembeli, yang terakhir berusaha mewujudkan kebutuhan pembeli dengan cepat. Lalu ada mengamati perilaku pelanggan. Ketika sedang mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, penjual harus mengadakan pengamatan terhadap segala perilaku pelanggan dalam hal berikut ini. Yang pertama, body language. Yang kedua, body movement. Yang terakhir ada motivate pembeli. Yang ketiga, ada mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. Di antaranya ada mendengarkan dan mencatat kebutuhan pembeli, menjelaskan kembali setiap pesanan, memberikan dan mengajukan saran dan perhatian penuh kepada pembeli, menghargai setiap pendapat dan saran yang diajukan pembeli, dan yang terakhir ada memenuhi kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa yang dipesannya. Lalu selanjutnya, konsep tindakan atau action. Dalam konsep tindakan, misalnya seseorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin ia butuhkan sehingga para pelanggan merasa puas akan pelayanan tersebut. Konsep ini misalnya seperti mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali yang dipesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan biasanya jika sudah melayani harus mengucapkan terima kasih pada pelanggan. Selanjutnya ada karakteristik, kualitas, dan pelayanan prima. Adapun karakteristik kualitas yang dimiliki pelayanan prima diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima pada para pelanggan, karena dalam penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Ya, selanjutnya ada kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan santun, sabar, dan tidak egois. Karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun perbedaan tingkat status sosial. Selanjutnya ada kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya. Sebagaimana tugasnya yang harus siap melayani pelanggan yang memang memerlukannya. Selanjutnya, pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya yang dikerjakan. Misalnya, petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, maka jabatannya pun harus sesuai dengan keahliannya.
Selanjutnya, tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dapat melakukan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan terlebih dahulu. Apabila waktu dan janji tersebut bisa ditepati, misalnya mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam kurun waktu 3 hari, maka harus dapat dipenuhi. Selanjutnya, kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, efisien. Pelayanan pada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut, sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan dilakukan kepada pelanggan berupa suatu putusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum, maka yang jelas akan berpengaruh pada sikap masyarakat. Selanjutnya, keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memberlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Setiap keterbukaan itu akan berpengaruh pada kejelasan informasi pada masyarakat atau pelanggan. Selanjutnya, biaya. Dalam pelayanan, maka diperlukan penentuan biaya yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai peraturan. Tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan politik. Jadi, harus serta-merta merata. Selanjutnya, kesederhanaan. Prosedur atau tata cara pelayanan pada para pelanggan harus dipermudah dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada pentingnya pelayanan prima. Jika suatu perusahaan ingin maju dan mengharapkan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkannya, dan tetap menjaga supaya konsumen tetap berlangganan walaupun banyak perusahaan yang menawarkan produk sejenis atau serupa, maka dalam hal ini pelayanan prima berperan penting sekali bagi perusahaan, staf, dan juga konsumen. Pelayanan prima sangat penting sekali untuk perusahaan atau penjual karena berpengaruh untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnis perusahaan. Sangat penting juga bagi staf untuk menjalankan pelayanan prima karena dapat memberikan kebanggaan kepada mereka, terutama pada perusahaan, produk, dan sangat penting juga untuk konsumen karena dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan dalam memilih dan membeli produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhannya. Baiklah, saya kira cukup untuk siang hari ini. Jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Dan saya kira cukup. Terima kasih.